Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang terkasih. Bertemu kembali dengan Pak Lius dalam pembelajaran jarak jauh matematika. Nah, kali ini kita akan membahas bersama tentang penjumlahan pecahan. Selamat belajar. Anak-anak kelas 5, sekarang kita akan mempelajari materi baru ya. Pertama, penjumlahan pecahan biasa. Kedua, penjumlahan pecahan campuran. Ketiga, penjumlahan pecahan desimal. Yang pertama, kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan biasa. Syarat dalam menjumlahkan pecahan biasa yaitu 1. Penyebut harus sama, menyamakan penyebut dengan menentukan KPK penyebutnya. 2. Setelah penyebut sama, kemudian pembilangnya dijumlahkan. Contoh pertama, 3/7 ditambah 2/7. Karena penyebutnya sudah sama, maka kedua pembilang dijumlahkan. 3/7 ditambah 2/7. Pembilangnya kita jumlahkan 3 ditambah 2. Namun penyebut tidak perlu kita jumlahkan. Penyebutnya tetap yaitu 7. Maka hasilnya adalah 5/7. Nah, sekarang contoh kedua. 3/5 ditambah 1/2. Karena penyebutnya belum sama, maka tentukan dahulu KPK dari 5 dan 2. KPK singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan dari 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Maka KPK dari 5 dan 2 yaitu 10. Jadi, penyebut untuk kedua pecahan tersebut diubah menjadi 10. Dengan mengubah penyebut, pembilangnya juga akan berubah. Bagaimana caranya? Yuk cermati langkah berikut ini. Cara menentukan pembilang ketika penyebut sudah sama. 3/5 ditambah 1/2. Penyebutnya kita ubah menjadi 10. Nah, kita akan mencari pembilang untuk pecahan yang pertama. Bagaimana caranya? 10 dibagi 5. Hasilnya adalah 2. Kemudian hasil itu kita kalikan dengan 3. Maka pembilang yang kita dapat yaitu 6. Kita akan mencari pembilang untuk pecahan yang kedua. 10 dibagi 2, hasilnya adalah 5. Kemudian 5 kita kalikan dengan 1. Pembilang yang kita dapat adalah 5. Karena penyebutnya sudah sama, maka kedua pembilang dijumlahkan. 6/10 ditambah 5/10. Kita jumlahkan saja pembilangnya, namun penyebutnya tetap. 6 ditambah 5 sama dengan 11. Maka hasilnya adalah 11/10. Pecahan 11/10 dapat kita ubah menjadi pecahan campuran dengan cara 11 dibagi 10 sama dengan 1. Dan sisanya nanti
kita dapatkan juga 1. Maka pecahan campurannya adalah 1/10. Nah, kita sekarang akan membahas tentang penjumlahan pecahan campuran. Syarat dalam menjumlahkan pecahan campuran. 1. Sebaiknya pecahan campuran diubah bentuknya menjadi pecahan biasa. Penyebut harus sama, menyamakan penyebut dengan menentukan KPK penyebutnya. Setelah penyebut sama, kemudian pembilangnya dijumlahkan. Nah, contoh berikut kita cermati bersama. 2/1/3 ditambah 1/1/4. Bagaimana ya langkah-langkah pengerjaannya? Pertama, kita ubah dulu bentuknya menjadi pecahan biasa. Kalian masih ingat kan? 2/1/3. Yuk kita cermati bagaimana langkahnya. 3 dikali 2, hasilnya adalah 6. Kemudian 6 ditambah 1, hasilnya adalah 7. Maka bentuk pecahan biasa dari 2/1/3 yaitu 7/3. Untuk pecahan 1/1/4 dengan langkah yang sama. 4 kali 1, hasilnya adalah 4. Kemudian 4 ditambah 1, hasilnya adalah 5. Maka bentuk pecahan biasa dari 1/1/4 adalah 5/4. 2/1/3 ditambah 1/1/4 dapat kita kerjakan dengan mengubah bentuknya menjadi pecahan biasa, yaitu 7/3 ditambah 5/4. Karena penyebutnya belum sama, maka tentukan dahulu KPK dari 3 dan 4. Coba kalian cari ya. Apakah kalian sudah mendapatkan hasilnya? Kelipatan dari 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kelipatan dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Maka KPK dari 3 dan 4 yaitu 12. Jadi penyebut untuk kedua pecahan tersebut diubah menjadi 12. Dengan mengubah penyebut, pembilangnya juga akan berubah. Kalian masih ingat caranya kan? Sudah dijelaskan pada tayangan sebelumnya loh. Yuk coba kita ingat kembali caranya. 2/1/3 ditambah 1/1/4. Kita ubah bentuknya menjadi pecahan biasa, yaitu 7/3 ditambah 5/4. Penyebutnya kita ubah menjadi 12. Bagaimana cara menentukan pembilang untuk pecahan pertama? 12 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 4. Kemudian 4 kita kalikan dengan 7, maka hasilnya adalah 28. Untuk pecahan yang kedua, bagaimana cara menentukan pembilangnya? 12 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 3. Kemudian dikalikan dengan 5, hasilnya adalah 15. Maka didapat 28/12 ditambah 15/12. Kemudian kita jumlahkan pembilangnya.
Namun ingat, penyebutnya tetap 28 ditambah 15, maka pecahnya menjadi 43/12. Pecahan 43/12 dapat kita ubah menjadi pecahan campuran dengan cara 43 dibagi 12. Nanti anak-anak menemukan hasilnya 3 dan sisanya 7. Sehingga bentuk pecahan campurannya menjadi 37/12. Nah, untuk materi yang terakhir tentang penjumlahan pecahan desimal. Syarat dalam menjumlahkan pecahan desimal yaitu 1. Pecahan desimal dijumlahkan secara bersusun, tapi tanda koma harus sejajar. 2. Kemudian, angka-angka pada pecahan desimal tersebut dijumlahkan urut dari belakang. Yuk, kita cermati contoh berikut. 5,63 ditambah 4,8. Jumlahkan kedua pecahan desimal tersebut secara bersusun. Anak-anak sudah bisa menjumlahkan dua bilangan secara bersusun kan? Yuk kita hitung bersama. Ingat syaratnya ya, ditulis secara bersusun dan tanda koma harus sejajar. 5,63 ditambah 4,8. Nah, kita bisa menuliskan angka 0 loh, di belakangnya angka 8. Nah, sekarang kita jumlahkan dari angka paling belakang. 3 ditambah 0 sama dengan 3. Kemudian 6 ditambah 8, hasilnya 14. Kita tulis 4, kita simpan 1. Nah, kemudian kita jumlahkan angka yang paling depan. 1 ditambah 5 ditambah 4, hasilnya adalah 10. Kemudian tanda koma jangan lupa kita tuliskan. Kesimpulan yang kita dapat, 5,63 ditambah 4,8, hasilnya adalah 10,43. Mudah bukan? Tapi anak-anak harus tetap teliti ketika menjumlahkan ya. Nah, sekian dulu anak-anak untuk materi tentang penjumlahan pecahan kali ini. Tetap semangat belajar di tengah wabah COVID-19.